Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, halo RRI pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita mengirimkan keluhannya ya melalui voice note Pro 1 RRI ND di 082138788786 ya. Dan ini tadi kami juga sudah dengarkan bersama tim Halo RRI itu terkait keluhan dari Rinus ya di Boanawa yaitu pekerja bangunan ya yang ada di ND, pekerja bangunan ND itu merupakan proyek-proyek besar dan juga tenaga atau tukang yang diambil dari luar daerah. Nah, mengapa tidak ambil di dalam daerah sendiri atau khususnya di ND, tapi kenapa ambil harus dari luar daerah ND? Nah, ini juga perlu diawasi langsung oleh dinas terkait, dan saat ini juga pendengar kami sudah terhubungi bersama Ruth Caroline Lokawoda, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja. Dan sebelumnya kita dengarkan kembali keluhan dari Rinus ya di Boanawa. Selamat pagi RRI, saya Rinus di Boanawa. Saya pekerja bangunan di ND. Kadang proyek-proyek besar di sini malah ambil tukang dari luar daerah. Padahal kami orang lokal banyak yang bisa kerja. Kami minta dinas ketenaga kerjaan bantu awasi itu supaya kesempatan kerja yang untuk masyarakat ND jangan diambil orang luar terus. Sekian dan terima kasih. Iya, baik pendengar, itulah keluhan dari Rinus ya di Boanawa. Nah, kita sudah tersambung bersama Ibu Ruth Caroline ya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Selamat pagi, Ibu Ruth. Selamat pagi, Bu Lydia. Sama Nia di studio, Ibu Ruth. Oh ya, maaf Ibu. Oke. Apa kabar pagi hari ini, Ibu? Baik Ibu. Ini kira-kira seperti apa nih pengawasan dari dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten ND, Ibu? Baik, sebelumnya saya berterima kasih untuk keluhan yang disampaikan oleh salah satu pekerja lokal warga Kabupaten ND atas nama Pak Rinus. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi daripada Dinas Tenaga Kerja adalah memastikan bahwa setiap hak pekerja itu terlindungi, yaitu mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Ya, perusahaan dimaksud di sini adalah perusahaan pemberi kerja, ya. Jadi dalam pengawasan ini bentuk konkretnya berupa pembinaan, pemenuhan perlindungan ya dalam hal penanganan maupun penegakan hukum ketenaga kerjaan, lalu pemenuhan kebutuhan kompetensi pekerja lokal ya baik pusat maupun daerah dengan instansi-instansi terkait lainnya. Terkait dengan keluhan dari Bapak warga Kabupaten Indi yang adalah pekerja dorong, mungkin ya saya bisa simpulkan begitu ya, pekerja tukang. Nah, ini ada memang beberapa pekerjaan fisik memang memerlukan pekerja-pekerja yang berhubungan dengan kemampuan serta kompetensi yang saya sebutkan tadi yang terakhir itu yang membutuhkan keahlian tertentu. Untuk itu jelas kami dari Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas fungsi kami tidak bisa sejauh itu untuk mengintervensi pada perusahaan terkait dengan syarat-syarat kerja ya, syarat-syarat kerja yang di dalamnya tentunya termuat daripada kompetensi dan beberapa syarat lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan ya dalam mempekerjakan seorang pekerja. Nah, itu merupakan domain dari perusahaan tersebut yang mengenali bentuk kerja serta
aspek-aspek lainnya ya, terkait dengan tujuan dan sasaran serta manfaat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Ya, untuk pekerjaan yang dimaksud mungkin kalau terkait dengan pekerjaan fisik, tentunya dari pihak perusahaan ya, dalam hal ini mungkin kontraktor, mungkin mereka sudah memiliki syarat-syarat terkait dengan itu ya. Kami hanya secara tugas dan fungsi memastikan bahwa setiap pekerja yang bekerja itu mendapatkan pemenuhan dari segi upah, dari segi perlindungan jaminan sosial, baik itu kesehatan dan ketenaga kerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, juga bisa dijelaskan nih seperti apa mekanisme pengawasan tenaga kerja yang dilakukan oleh bidang hubungan industrial dan juga pengawasan tenaga kerja pada proyek konstruksi, ya baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, Ibu Ruth. Baik, untuk pengawasan sendiri ya bentuk kopersnya, Dinas Tenaga Kerja sudah 2 tahun lalu sudah mengeluarkan suatu instruksi ya, surat instruksi dan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Bupati yang menyatakan bahwa setiap pekerja tender itu memiliki wajib menyertakan dengan persyaratan jaminan sosial, ya, dalam arti bahwa itu merupakan syarat mutlak sehingga para pekerja saat bekerja yang memiliki resiko sedang sampai ke resiko tinggi memiliki jaminan perlindungan terhadap dirinya. Tuh, ya. Untuk mekanismenya tentunya kita mengikuti SOP dan protap ya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tidak bisa keluar daripada peraturan-peraturan atau juknis yang ada, sehingga kita bisa tetap memenuhi aspek-aspek perlindungan namun tidak keluar dari regulasi yang telah ditentukan. Ya, saya kira demikian. Ya, nah dalam proses pengawasan nih Ibu Ruth, kira-kira apa saja nih indikator-indikator yang diperiksa terkait penggunaan tenaga kerja lokal? Ya, untuk tenaga kerja lokal tentunya kami memeriksa yang pertama itu dari pemenuhan upah, Ibu. Karena upah itu merupakan suatu kewajiban dari pemberi kerja ya, sebagai hak kepada yang diterima oleh pekerja saat telah memberikan jasanya ya kepada pemberi kerja atau kepada perusahaan. Upah tentu saja harus sesuai dengan standar pemerintah ya, minimal UMP ya, upah minimum provinsi NTT tahun berjalan. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, jaminan perlindungan ketenaga kerjaan. Jadi setiap pekerja wajib memiliki yang namanya atau terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan. Begitu, Ibu. Oke. Nah, kira-kira demikian. Ya, Ibu Ruth, kira-kira jika ditemukan pelanggaran atau mungkin ketidaksesuaian, nah kira-kira langkah apa nih yang biasanya diambil oleh Dinas Tenaga Kerja? Ya, pertama tentunya kami melakukan monitoring. Apabila ada pengaduan, kami akan melakukan monitoring terlebih dahulu ke lapangan untuk memverifikasi dan kemudian memvalidasi terkait dengan laporan yang ada. Jika laporan yang ada tersebut sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai kami temukan setelah melakukan pemeriksaan ada prosedural di situ dalam melaksanakan pemberian upah dan lain sebagainya yang menjadi hak daripada tenaga kerja, maka tentu kami akan melakukan memberikan sanksi sesuai dengan mekanisme yang ada, baik itu tertulis maupun sanksi administratif lainnya sampai dengan pencabutan izin operasional. Kira-kira demikian. Oke, baik Ibu Ruth, tadi juga dijelaskan oleh Ibu Ruth juga banyak kontraktor beralasan bahwa juga mereka membawa pekerja dari luar karena faktor keahlian, begitu ya Ibu Ruth ya? Iya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih pandangan Ibu terkait hal ini? Apakah memang ada gap keterampilan yang harus diakui dan juga dibenahi, Ibu? Ya, kalau memang dalam beberapa proyek ya, saya tidak mau masuk terlalu jauh, memang itu bukan ranah kami. Tetapi kalau dari sisi ketenaga kerjaan, memang dalam suatu pekerjaan tentunya kompetensi menjadi persyaratan utama. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan
perhitungan-perhitungan keahlian yang rumit, Ibu. Sehingga dipenuhi, harus memenuhi syarat-syarat itu. Jangan sampai proyek tersebut merugikan masyarakat ya, atau merugikan publik, apalagi menggunakan keuangan negara ya. Saya pikir syarat kompetensi menjadi wajib yang telah menjadi ukuran baku oleh kontraktor atau oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender, dan itu memang sudah ada persyaratannya itu. Oke, baik. Iya. Ya. Ini mungkin ada program-program khusus, mungkin peningkatan dari Dinas Tenaga Kerja terkait dengan peningkatan kompetensi ya, atau sertifikasi bagi para tukang lokal agar bisa bersaing dengan tenaga dari luar. Ibu, adakah di Dinas Tenaga Kerja? Ya, sampai saat ini memang kami memiliki beberapa pelatihan ya, namun baru sebatas di pelatihan menjahit, mebel dan sebagainya yang setiap tahun memang kami lakukan dan diumumkan secara publik ya, dibuka secara umum untuk mendaftar sebagai peserta. Kemudian ada tim, ada panitia seleksi. Nah, itu yang memenuhi persyaratan-persyaratan itulah yang akan menjadi peserta untuk pelatihan. Tetapi kalau untuk tukang lokal ini yang sampai saat ini saya belum bisa memastikan itu. Mudah-mudahan ke depan akan diperhatikan hal ini oleh pemerintah Kabupaten Ende. Baik. Nah, Ibu Ruth, bila masyarakat kembali menemukan ya mungkin proyek yang tidak memberi ruang bagi pekerja lokal, Ibu Ruth ya, kira-kira kemana nih mereka harus bisa menyampaikan aspirasi mereka atau laporan mereka? Boleh disampaikan kepada kami. Informasi yang disampaikan kepada kami adalah informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan kami menerima, Ibu. Dinas Tenaga Kerja adalah dinas ya pemerintah ya. Ini sifatnya kan melindungi. Setiap tenaga kerja memiliki hak ya, hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Dan jika pekerja tidak memperoleh itu, boleh datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk melaporkan pengaduannya, dan kami akan melaksanakan mekanisme sesuai dengan juknis dan regulasi yang ada. Oke. Terakhir, Ibu Ruth, kira-kira pesan Ibu Ruth bagi masyarakat, terutama para pekerja bangunan lokal yang mungkin berharap ya mendapat prioritas dalam pembangunan di daerah mereka sendiri, seperti apa, Ibu? Boleh saya sampaikan di sini, Ibu, pesannya? Boleh, silakan. Oke, baik. Untuk para pekerja lokal ya, di era zaman saat ini memang membutuhkan keahlian, kompetensi, ya, kemudian pendidikan yang memang mumpuni untuk bisa dipekerjakan dan memenuhi syarat-syarat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kita perlu mengupgrade diri kita baik secara ilmu, sehingga kita pun bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan tertentu pada proyek-proyek besar ya, karena ini memang berhubungan dengan fasilitas publik, pembangunan fasilitas publik dan lain-lain, sehingga memang tidak bisa kita ini ya raba-raba lah istilahnya itu ya, untuk menempatkan seorang pekerja yang memiliki keahlian khusus memang menjadi poin utama. Jadi saya bisanya hanya bicara sampai seperti Ibu, jadi ya mudah-mudahan ke depan akan ada perbaikan upah bagi para pekerja, baik itu yang dibayarkan harian, mingguan maupun borongan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ruth atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Ende. Salam sukses. Ya, terima kasih Ibu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, barusan perbincangan kita bersama Ibu Ruth Carolina Lokawoda ya, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ende.
Semoga informasi ini tentu menjawab keresahan masyarakat dan semoga kedepannya tenaga kerja lokal ya semakin diberdayakan dalam setiap pembangunan di daerah kita. Baik, kami masih menanti Anda pendengar keluhan aduan Anda baik di line telepon dan juga di line WA hingga kita jalan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya. Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Halo RRI, saya Ibu Wati, alamat tinggal saya Jalan Anggrek, tepatnya itu RT 022 RW 011 Anggrek Bawah. Mau mengeluhkan beberapa sebulan terakhir ini air di lingkungan kami itu keluarnya itu tidak seperti dulu lagi yang maksimal, misalnya hitungannya satu bak penampung kami itu bisa penuh, tapi akhir-akhir ini bahkan tidak dapat setengahnya. Jadi itu yang mau saya keluhkan. Terus waktunya itu biasanya seminggu 3 kali. Yang kemarin ini waktunya itu tidak pasti. Bahkan kadang tuh kayaknya seminggu tuh tidak keluar. Itu saja. Terima kasih RRI sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, terkait dengan keluhan dari Ibu Wati tadi di seputaran Jalan Anggrek Bawah RT 022 RW 01, dan saat ini pendengar kita sudah terhubung bersama Bapak Heri Gani, Direktur Utama PDAM Tirta Kelimutu Ende. Selamat pagi Kak Heri, Pak Heri. Selamat pagi Bu, selamat pagi RRI, selamat pagi juga buat Bu Wati dan seluruh pemirsa RRI di mana saja berada, terutama di wilayah pelayanan Bunda Air Minum Tirta Kelimutu. Iya, salam sehat buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Geri sudah bersama Pro 1 RRI ini menjawab keluhan salah satu warga di Anggrek ya, Wati. Dan
Ya, ini menyampaikan bahwa dalam 1 minggu terakhir ini aliran atau distribusi air ya sering tersendat, bahkan selama seminggu juga tidak distribusi dengan baik ya, dari PDAM Tirta Kelimutu Ende. Nah, bagaimana tanggapan dari PDAM sendiri terkait keluhan warga ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bu Wati dan pelanggan yang telah menyampaikan keluhan melalui RRI Ende sebagai salah satu media komunikasi publik. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Perumda Ende di bawah kepemimpinan saya yang sudah hampir berjalan sebulan ini, kita juga sudah mulai mereaktivasi grup layanan pelanggan yang dulu pada zamannya senior saya Pak Justinus Sani itu pernah beliau lakukan, dan hemat saya sangat efektif sebagai media komunikasi pelanggan. Dan sejak saya dilantik dan bertugas, media ini kita tadi cek pernah dihack dan tidak diaktifkan beberapa waktu, dan sejak awal saya sudah mulai mereaktivasi atau membuat grup baru dengan sistem zonasi. Jadi masing-masing wilayah pelayanan punya grup sendiri, sehingga kami bisa lebih mudah mendapatkan pengaduan atau informasi dari pelanggan, dan kami juga di grup ini bisa menginformasikan jadwal pelayanan dan juga hal-hal terkait lainnya. Jika terjadi gangguan dan lain-lain juga kami informasikan melalui grup ini. Itu yang pertama. Mudah-mudahan nanti Bu Wati bisa bergabung di grup ini. Adik-adik yang petugas buka tutup air dan pencatat medan juga kami juga sudah menugaskan untuk mendapatkan nomor WA dari pelanggan supaya ditambahkan di grup itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait keluhan ini Bu Wati di Anggrek Bawah yang semula 1 minggu 3 kali dan sekarang lebih sering tidak pasti. Memang sebelum RRI menyampaikan ke saya juga sudah mendapatkan 1-2 hari terakhir sudah mendapatkan informasi yang sama, dan saya sudah menugaskan sudah berkoordinasi yang pertama dengan Kabak Teknik, Kasubag Teknik dan tenaga-tenaga yang lain untuk mengidentifikasi, karena suplai kami dari bak produksi dari reservoir ke pelanggan itu berjalan normal, kendati pun memang jalan pelayanannya belum maksimal, karena kita masih menerapkan sistem buka tutup dan mati hidup bagi daerah-daerah yang kita lakukan pelayanan dengan sistem pompanisasi. Ketika air di bak reservoir itu sudah berkurang, maka mungkin kita matikan untuk ditampung kembali sampai volume cukup, baru kita layani kembali. Ini memang kondisi suplai kita yang masih terbatas, sementara demand sudah sangat tinggi, boleh dibilang mulai timpang dan tidak sebanding. Memang kita sedang dalam proses untuk terus membangun strategi pelayanan yang memungkinkan bisa membantu optimalkan pelayanan kepada pelanggan. Dan langkah identifikasi yang kami lakukan untuk di Anggrek Bawah ini, disinyalir ada penyumbatan di pertigaan Anggrek. Pertigaan Anggrek, dan tim sudah saya tugaskan mulai hari siang ini. Mereka sudah mulai melakukan perbaikan di Anggrek Bawah ini untuk mendeteksi sumbatan akibat sedimen yang masuk ke jalur distribusi maupun jalur transmisi. Kemudian kami juga dalam beberapa minggu terakhir sudah mulai melakukan pembenahan. Karena situasi kita di musim penghujan dan beberapa hari terakhir sering banjir. Di 3 WTP dalam kota ini kita tetap produksi, namun lagi-lagi produksinya tidak optimal karena tingkat kekeruhan airnya tinggi, sehingga kita harus imbangi dengan sistem produksi kita supaya air yang dihasilkan itu tidak keruh. Dan kebutuhan di
beberapa hari terakhir ini walaupun banjir, sumber air baku kita itu bukan saja keruh tapi sudah pekat dengan tingkat kekeruhan yang saya tinggi, sehingga kita masih tetap bisa produksi dan bisa menghasilkan air dengan kualitas yang baik dan bisa kita distribusikan. Hanya memang volumenya sedikit berkurang. Saya misalkan kalau WTP yang produksinya 40 liter per detik di musim penghujan tidak maksimal, tidak mencapai 40 liter per detik, karena memang kita harus mengimbangi dengan sistem produksi yang secara otomatis terjadi di kilometer 8 itu, yang kita pakai sudah sistem SCADA yang otomatis dan sistem penyuntikan bahan kimia dan lain-lain juga itu sudah melalui sistem komputerisasi. Dan penyesuaian-penyesuaian ini pasti kita lakukan untuk tetap menjaga kualitas air yang kami distribusikan kepada pelanggan. Demikian, Bu. Iya, artinya Pak Heri, debit airnya sampai saat ini aman begitu ya Pak Heri ya? Debit airnya cukup, hanya yang bermasalah adalah tingkat kekeruhan. Oh, Dan iya. persoalan lain, karena sebelum saya datang, saya bertugas di sini, saya juga mendapatkan informasi dari petugas lapangan bahwa seringkali melakukan bypass dari sumber langsung ke atau ke pelanggan. Ini yang seringkali sumber air yang tidak steril ini dari sedimen, lumpur dan lain-lain atau benda-benda padat lainnya itu bisa saja masuk ke jaringan pipa distribusi maupun transmisi. Pipa transmisi maupun distribusi. Oleh karena itu salah satu langkah yang kami ambil hari ini untuk mengantisipasi pelayanan di sejumlah titik, misalnya di Anggrek, di Onepore, dan juga sebagian titik di wilayah Jalan Irian Jaya. Ini yang tim kami sedang bergerak untuk mengecek jangan sampai ada penyumbatan atau bukan sedimen di pipa transmisi maupun distribusi, bahkan sampai ke meteran pelanggan. Ya, nah selama upaya ya Pak Heri, selama upaya perbaikan, kira-kira ini langkah dari PDAM ND sendiri ya agar tetap warga yang mendapatkan air bersih ini seperti apa? Ya, kalau memang di wilayah-wilayah pelayanan bermasalah ini yang belum bisa optimal mendapatkan pelayanan, kami menggunakan satu strategi alternatif lain, yaitu mensuplai dengan dengan tangki bagi warga yang akses perumahannya bisa dijangkau oleh tangki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga saat ini juga sedang melakukan penambahan debit dari sumber mata air Aikipa untuk masuk ke bak reservoir di Bolobona di kantor, sehingga mudah-mudahan langkah ini bisa mengurangi mati hidup mesin dalam jam-jam pelayanan efektif gitu. Oke. Nah, apakah PDAM bisa teratasi? Ya, Pak Heri, apakah PDAM sendiri memiliki sistem pengawasan atau mungkin layanan cepat tanggap begitu untuk mencegah kejadian serupa ini tidak terulang? Ya, memang saya sudah menyiapkan tim lapangan yang boleh dibilang Satgas cepat tanggap ini untuk mengatasi keluhan-keluhan yang sifatnya insidentil seperti itu. Dan saya pastikan kalau memang masalah ini akibat transmisi atau distribusi yang tersumbat, itu dalam waktu selama ini yang kami lakukan itu tidak lebih dari 24 jam kami sudah atasi sejak saat kami mengidentifikasi ada permasalahan di titik atau di wilayah tertentu. Begitu. Oke, baik. Kira-kira apa nih pesan atau himbauan Pak Heri sendiri kepada warga Anggrek Bawah terkait situasi ini, dan juga kira-kira Pak Heri nih komitmen PDAM Tirta Kelimutu ND dalam meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat ND ke depan ini seperti apa, Pak? Baik. Yang pertama khusus untuk Bupati dan seluruh pemerintahan yang ada di Anggrek Bawah,
Kalau anggrek KLK ke bawah itu airnya lancar, Bu. Sampai ke Lorong Bita, sampai ke sampai ke PLTD itu lancar, relatif lancar. Yang bermasalah memang di tengah, di depan Simea. Iya, betul. Itu yang bermasalah. Sehingga pertama saya terima kasih kepada Bu Wati dan pelanggan lain yang sudah memberikan pengaduan untuk semakin memberikan informasi kepada kami supaya kami bisa mengambil langkah-langkah cepat dalam penanganannya. Yang kedua, saya juga perlu menyampaikan kepada pelanggan, memang kita sedang dalam proses penataan sistem distribusi ke pelanggan. Memang selama ini yang saya temukan, saya ambil satu contoh pembagian jadwal air yang belum merata ya di beberapa wilayah. Ada yang pelayanannya rutin dalam durasi yang panjang, tapi ada yang 3-4 hari sekali dan durasi pelayanan juga singkat. Sehingga hari ini kami juga sedang dalam proses rapat bersama dengan tim pengoper air di lapangan untuk mendata dan merencanakan kembali, mendesain ulang jam pelayanan yang ada di wilayah pelayanan di kota ini, terutama kita memperhatikan daerah-daerah yang terdampak, yang selama ini yang selalu mendapat keluhan atau menerima pelayanan yang belum optimal dari Perumda, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RND, penjelasan dan juga informasinya. Semoga penanganan gangguan distribusi air di Anggrek dan juga di Anggrek Bawah ya, dan juga beberapa titik beberapa titik di wilayah Kota ND. Ya. Satu hal lagi, Bu. Ya, silakan. Kita saat ini karena hari Jumat, ketika saya datang ke sini, bak SPL kita ini sistem pasir lambat yang ada dengan masing-masing kapasitas 40 liter per detik itu tidak beroperasi. Dan sudah 2 Jumat terakhir ini dan sampai dengan hari ini, tadi waktu di BL juga saya masih di lokasi kerja. Kami dengan staff sudah bergotong royong untuk membersihkan sedimen dan berbagai kotoran di rumput dan lain-lain di bak SPL itu, supaya dalam beberapa waktu ke depan kami bisa memproduksi air dari 2 bak SPL itu. Mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan pelayanan dan juga mengurangi sistem mati hidup pompa mesin yang siap mensuplai air ke pelanggan di kota ini. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya, informasinya yang luar biasa pagi hari ini ya. Jadi aman ya dan segera teratasi keluhan masyarakat. Amin. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Heri atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, barusan bersama kita Dirut PDAM Tirta Kelimutu ND, yaitu Bapak Heri Gani, jawaban respon ya dari keluhan salah satu warga di Jalan Anggrek Bawah, yaitu Wati di RT 022 dan juga RW 011. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menanti tentunya dari sekarang keluhan Anda ya, masukan Anda, kira-kira laporan dari Anda seperti apa, nanti kami akan hadirkan kembali di hari Senin ya. Silakan dan kami nantikan di line telepon dan juga di line WA. Kita sudah berada di penghujung jumpa kita pagi hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay bersama kami di Halo RRI selama sepekan, yaitu di hari Jumat dan juga hari Senin. Saya Nona Nia bersama pengarah acara Lady Bahdin, gatekeeper Priska dan juga operator studio ada Devri Faldi, mengucapkan terima kasih, salam sukses dan sampai jumpa.